Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jadi kita melanjutkan breaking news kita soal Dr. Lois ya. Rekan saya bilang Dr. Louis bacanya. Saya ikutin Lois saja karena saya punya teman juga yang dari Kalimantan, tulisannya begini Loisnya. Jangan-jangan Loisnya ini bukan dari bahasa Prancis Louis gitu ya, tapi benar-benar Lois khas Kalimantan barangkali ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur ya. Jadi ada turunan-turunan Dayak namanya seperti ini, saya tidak tahu persis ya, tapi ada teman saya namanya Lois begini juga. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, ada berita baru ya, perkembangan baru pukul 21.24 tadi, yaitu Dr. Lois resmi ditahan karena kasus hoax COVID-19 dan dia dikenakan pasal yang sama yang dikenakan ke Habib Rizik. Tapi selain itu dikenakan juga pasal tentang ujaran kebencian, Allahu Akbar ya, sama sebagaimana dikenakan kepada Jering Superman is dead ya. Banyak hal yang sebenarnya saya tidak sepakat dengan penggunaan pasal-pasal tersebut, tapi oke, kita baca ya. Bayangkan ya, satu ancaman hukumannya 6 tahun, satu lagi ancaman hukumannya 10 tahun. Satu penyebaran ujaran kebencian yang berlandaskan suku, agama, ras, antar golongan. Yang satunya lagi dianggap yaitu menyebarkan berita bohong yang menerbitkan keonaran dengan 10 tahun. Allahu Akbar ya. Luar biasa memang hukum kita ini. Orang ngomong berpendapat lalu ditahan, dipenjarakan dan dihukum. Ya, ini seolah-olah ingin memunculkan deterrent effect kepada orang lain agar jangan coba-coba, misalnya ya, dalam kasus Jering paling tidak ID kan sudah dalam tanda kutip berhasil memenjarakan Jering dengan penjara yang inkrah 10 bulan. Awalnya 1 tahun 2 bulan. Itu yang baru saya lihat karena saya tidak mengikuti kasusnya, tapi dari sini saya baca begitu kasusnya. Nah, coba kita baca sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia ya. Dr. Lois resmi ditahan karena kasus hoax COVID-19 ya. Jakarta, CNN Indonesia, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri resmi menahan Dr. Lois Owen atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial terkait pandemi COVID-19. Karena inilah kemudian punya legitimasi untuk menahan. Karena ancaman hukumannya 10 tahun, Allahu Akbar. Begitu mudahnya hukum itu dikenakan ya, dengan orang yang berbeda pendapat. Orang yang menyampaikan pikiran dan hati nuraninya. Laporan Dirti Pit Cyber dilakukan penahanan oleh penyidik, kata Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto saat dikonfirmasi Senin 12 Juli. Perkara dugaan penyebaran berita bohong tersebut ditangani oleh Mabes Polri usai penyidik menerima pelimpahan perkara dari Polda Metro Jaya. How come dia sebut penyebaran berita bohong ya? Nggak habis pikir saya. Dia akan menyampaikan pendapat. Perkara pendapatnya itu benar atau tidak kan harus diuji. Kalaupun kemudian dianggap tidak benar, ya itu kan bukan dengan sengaja menyebarkan berita bohong, tapi kan melalui sebuah diskusi, melalui sebuah pendapat ya. Karena apa yang kita sampaikan kan belum tentu juga benar, bukan karena kita ingin menyebarkan berita bohong, tapi karena memang itulah informasi yang kita ketahui pada hari ini, kan begitu. Sama seperti orang menulis versi sejarah. Coba tulis sebab-sebab peralihan dari kekuasaan Bung Karno ke Soeharto, pasti banyak versinya. Ada yang mengatakan kudeta, bahkan ada yang mengatakan itu penyerahan kekuasaan. Tapi kalau kita hidup di zaman Orde Baru, kalau kita menyatakan bahwa Soeharto sudah mengkudeta Bung Karno, di penjara kita ditangkap. Tapi kalau sekarang malah pendukung Bung Karno senang karena sekarang pendukung Bung Karno sedang berkuasa kan, kira-kira begitu. Oke, kita bacakan terus ya. Lois dijerat pasal 28
ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Dan atau garis miring ya, jadi bisa kumulatif, bisa alternatif. Nanti dilihat dalam proses penyelidikan dan penyidikannya serta penuntutannya. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dan atau pasal 41 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 dan pasal 15 Undang-Undang tentang peraturan hukum pidana ya. Jadi ini adalah kecuali Undang-Undang ITE, ini juga dikenakan kepada Habib Rizik dalam kasus Rumah Sakit Umi yang menjerat Habib Rizik dengan hukuman penjara 4 tahun. Saya agak jengkel juga, bukan jengkel dalam pengertian marah ya. It doesn't make sense ketika Edi Prabowo mengatakan minta dibebaskan dengan tuntutan yang cuma 5 tahun. Bayangkan, tuntutannya itu di bawah Habib Rizik yang dituntut 6 tahun penjara. Dituntut cuma 5 tahun atas korupsi yang dilakukan di masa pandemi dalam kasus krisis ekonomi. Mau minta bebas dengan alasan ada istri yang soleha dan 3 anak yang masih harus diopeni, kan kira-kira begitu. Padahal dan dia mengatakan usia dia 49 tahun. Bayangkan, kalau soal usia ya saya lebih tua daripada Edi Prabowo. Habib Rizik lebih tua dari Edi Prabowo. Bayangkan, 49 tahun belum sampai 50 tahun ya. Oke, jadi dijeratnya dengan 1 Undang-Undang ITE, 2 Undang-Undang nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana, 3 Undang-Undang tentang wabah penyakit menular ya. Dan kita tahu bahwa 2 undang-undang terakhir dikenakan juga kepada Habib Rizik. Jadi pasal 28 ayat 2 Jungto itu mengenai soal penyebaran kebencian ya, antara lain ini saya bacakan di sini ya pasalnya, bunyi pasalnya 28 ayat 2 itu, ini undang-undang perubahan ya. Bunyinya barang siapa yang menyebarkan kalau pasal 28 ayat 2-nya itu masih yang lama ya. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu ya dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan sara. Dalam kasus Jering ini yaitu memunculkan permusuhan terhadap IDI Ikatan Dokter Indonesia. Saya tidak paham ya, IDI itu apa, masuk suku? Bukan. Agama? Bukan. Ras? Bukan. Antar golongan, masa dikatakan golongan? Bukan juga ya. Ya kan? Karena permusuhan individu. Kalau dibilang individu ya siapa individunya, karena ID bukan individu. Tapi ya whatever lah ya. Seperti itulah hukum kita jadinya ya. Bayangkan. Nah, sementara pasal yang dikenakan kepada Habib Rizik itu ya bercerita tentang barang siapa yang menerbitkan berita atau pemberitahuan bohong yang menerbitkan keonaran, yang tadi menerbitkan keonaran di tengah masyarakat, maka diancam hukuman 10 tahun penjara. Kalau ini tadi ancamannya 6 tahun. Kalau wabah tadi ancamannya kurang dari 1 tahun, sehingga tidak ada alasan untuk menahan. Jadi ada alasan untuk menahan karena pasal yang dikenakan luar biasa. So easy untuk mengenakan pasal tersebut, sobat era sekalian. Bayangkan ya betapa horornya negara kita. Orang menyampaikan pendapat tiba-tiba dikenakan pasal yang ancaman hukumannya 10 tahun, 6 tahun dan satunya lagi 1 tahun kalau tidak salah, atau 10 bulan cuma. Jadi kurang 1 tahun, maksimal 1 tahun sepertinya. Dr. Lois sebelumnya ditangkap oleh Unit 5 Subdit Tindak Pidana Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Minggu 11 Juli sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat.
Penangkapan itu setelah sejumlah perbincangan yang dilakukan dirinya di acara talk show dengan Hotman Paris viral di media sosial. Kala itu dia menyatakan bahwa dirinya tidak percaya COVID-19. Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Polri Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan kalimat yang diungkapkan Louis sehingga diproses hukum. Postingannya adalah korban yang selama ini meninggal akibat COVID-19 adalah bukan karena COVID-19, melainkan diakibatkan oleh interaksi antar obat dan pemberian obat dalam 6 macam, kata Kepala Bagian Penerangan Umum Kabak Penum Polri Kombes Ahmad Ramadan kepada wartawan Senin 12 Juli. Ini kan pendapat ya. Yang namanya pendapat itu kan diuji. Kita kan tidak tahu persis seseorang itu meninggal itu karena apa. Dugaannya COVID, tapi kan tidak absolut juga kan. Jadi dia melakukan analisis, dan analisisnya itu kan harus diuji. Masa langsung dibilang itu adalah penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian, ya. Itu sendiri rangkap. Kalau dianggap bukan berita bohong, itu adalah ujaran kebencian. Allahu Akbar ya. Menurutnya, Louis telah menyebarkan berita bohong dengan mengungkapkan pernyataan tersebut di tengah masa pandemi. Bayangkan ya. Padahal tidak pernah diuji secara klinis. Kalaupun diuji secara klinis dan itu salah, maka tidak bisa dikatakan itu berita bohong. Itu adalah pendapat yang dimana harus diuji terlebih dulu. Tapi ya inilah hukum kita ya. Belum lagi, kata dia, Louis dinilai telah dengan sengaja menyiarkan pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Bayangkan ya. Apakah masyarakat onar ya dengan yang disampaikan oleh Dr. Louis itu? Malah sebagian masyarakat terus terang merasa terhibur, malah berharap Dr. Louis benar, sehingga perasaan horor, takut dengan pandemi ini bisa dikurangi secara signifikan. Karena apa yang dikatakan Dr. Louis itu, dia bicara yang memberikan harapan optimistik dalam hal bagaimana menghadapi COVID-19. Tapi ya sekali lagi bukan bidang saya ya, bukan keahlian saya untuk membela salah satu pemikiran. Apakah ID sebagai mainstream yang benar, apakah Louis yang jadi masalah itu adalah ini ada pendapat yang diajukan lalu dianggap menyebarkan berita bohong dan dianggap itu adalah penyebaran kebencian. How come? Ya, ini yang kadang-kadang saya hanya geleng-geleng kepala saja. Begitu mudahnya memenjarakan orang, menghukum orang gitu. Paling tidak proses persidangannya akan 3 bulan sampai 6 bulan, dan selama itu Dr. Louis ditahan ya. Kalau nasibnya lebih baik barangkali tidak ditahan. Tapi kalau nasibnya seperti Habib Rizik ya bakal ditahan. Walaupun akhirnya dia kenanya 10 bulan barangkali karena dianggap tidak membahayakan, misalnya tidak seperti Habib Rizik. Bayangkan. Karena Habib Rizik itu kenanya 4 tahun. Sementara Sahganda Nainggolan kenanya 10 bulan. Jadi disparitasnya luar biasa saudara sekalian ya. Kita juga bingung mau diapakan ini. Allahu Akbar ya. Coba kita bacakan dulu komentar sobat RH sekalian soal ini ya. Kita bacakan ya. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Bayangkan makin horor kita menghadapi COVID-19, ada perasaan psikologi tidak enak. Setiap hari teman, kerabat itu ada saja yang diberitakan meninggal. Tapi at the same time, kebebasan berpendapat, menyatakan pendapat, rupanya bisa direpresi dengan penggunaan pasal-pasal seperti ini. Undang-undang ITE, ujaran kebencian, dan juga penyebaran berita bohong. Padahal kalau penyebaran berita bohong, nanti orang akan bilang, loh, kan ada the king of lip service. Kenapa nggak dikenakan pasal 14 ayat 1 ya? Undang-Undang nomor 1 1946, karena itu the king. Jadi ada soal-soal seperti itu ya. Tapi kan dia
kepala negara, kepala pemerintahan kan berlaku prinsip equality before the law kalau seandainya itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Artinya atau dengan mudahnya dikonstruksikan sebagai kejahatan. Jadi kalau rakyat ngomong itu pendapat, ya kan? Kalau penguasa bukan pendapat, tapi kebijakan, ya kan? Tapi sama juga, wujudnya adalah berita juga. Jadi pendapat diberitakan, kebijakan diberitakan. Lalu kalau dikonstruksikan sebagai sebuah kebohongan dan asal diprotes sana diprotes sini, maka cukup kira-kira menimbulkan atau menerbitkan keonaran. Maka bisa ditangkap, ditahan, lalu dikonstruksikan sebagai sebuah perbuatan pidana. Nah, walaupun saya hanya mancing-mancing saja, sebenarnya debat tata negaranya nanti akan lebih kompleks karena memang yang namanya presiden itu adalah primus inter pares, ya, dan dia berlaku privilege tertentu dalam kasus-kasus yang menjerat dirinya. Dia berlaku yang namanya impeachment karena di situ ada tindak pidana berat lainnya, ya. Jadi kalau dia melakukan sebuah tindak pidana berat lainnya, ya termasuk menyebarkan berita bohong misalnya, maka forumnya bukan forum Bareskrim, forumnya adalah forum impeachment, forum politik, ya. Itu sekedar pengetahuan hukum tata negaranya, ya, sobat era sekalian. Tapi intinya harusnya kan tidak semudah itu mengkonstruksikan sebagai berita bohong atau ujaran kebencian, ya. Apalagi ID misalnya, saya juga bingung. ID itu dia individu pasti bukan, ya kan? Karena dia adalah organisasi. Tapi kalau dia organisasi, apakah yang dianggap sara, saranya di mana? Suku, agama, ras, antar golongan. Suku bukan, ras bukan, agama bukan, antar golongan juga bukan. Dia bukan golongan, dia organisasi. Nah, tapi ya presidennya ada saja, jaring juga kena gitu, ya. Jadi persoalan begini saya kira kadang-kadang very very complicated, ya. Sudah tidak masuk akal penangkapannya karena menyampaikan pendapat, juga tidak masuk akal juga menurut saya penerapan hukumnya, pasal-pasalnya. Lalu masalahnya di mana? Ya masalahnya ya dari hulu sampai hilir. Hulunya adalah ya kenapa pasal-pasal itu nggak dicabut kalau memang memunculkan multitafsir atau penerapan yang seperti ini dengan mudahnya, ya kan? Kalau misalnya dikenakan wabah penyakit yang ancaman hukumannya kurang dari 1 tahun atau 1 tahun maksimal, kan tidak ada alasan untuk menahan dan menangkap dan menahan karena ancaman hukumnya kurang dari 1 tahun. Seperti juga Habib Rizik, ya, makanya Habib Rizik dikenakan pasal lain biar bisa ditahan. Nah, kalau begini modusnya kan bukan menegakkan hukum namanya, tapi bagaimana mengkandangkan orang. Walaupun jelas nanti hukumannya cuma 10 bulan misalnya, sesuai dengan kadar kesalahannya, ada tingkat bahayanya nggak tinggi misalnya, tapi tetap saja ini adalah hukuman badan, ya, terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Dan hati nurani, pikiran itu tidak bisa direpresi karena itu adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi atau keadaan apapun. Coba kita baca, ya, komentar sobat era sekalian, ya, banyak animo. Pak Refli, apa pendapat Bapak tentang kasus gerai McDonald yang mengundang kerumunan hanya didenda 500.000 dengan kasus penjual bakso yang didenda 5 juta? Ya itulah unequal treatment, unequality before the law, ya. Hukum tidak diterapkan secara sama atau equal, ya. Kemudian Bang RH, apa meskipun kita berjuang mati-matian untuk keadilan, tapi pada akhirnya yang menang penguasa. Meski berjuang tetap ujungnya ada penguasa, jadi tidak berguna rasanya meski koar-koar dan para pakar teriak-teriak di media. Kalau koar-koar itu negatif justru, bukan mendukung, ya. Kalau teriak-teriak masih. Jadi ya ini buat Firman Pratama. Ini kan cerita burung pipit yang melihat, sering saya ulangi terus, ya. Saya juga mendengar dari siapa gitu, ya. Mendengar dari ya kalau nggak salah di YouTube juga. Ini soal keberpihakan pada kebenaran dan keadilan. Jadi burung pipit itu mengambil air di paruhnya dan kemudian memuntahkannya atau mencurahkannya ke dalam api yang membakar Ibrahim atau Nabi Ibrahim alaihissalam.
dan dia diledek oleh kecoa, tokek atau cicak ya. Ngapain lo ya kan, kira-kira begitu. Itu nggak ada gunanya, parumu itu kecil begitu, airnya nggak akan memadamkan api itu. Tapi burung pipit itu mengatakan, ya mungkin air yang aku curahkan tidak bisa memadamkan api, tapi paling tidak Tuhan yang Maha Kuasa, yang Sang Maha Pencipta tahu aku berpihak di mana. Nah, jadi keberpihakan itu terhadap kebenaran dan keadilan. Tentu ya, kebenaran dan keadilan tersebut relatif memang. Tapi ada sense of justice di masing-masing orang. Misalnya gini, tanyakan kepada diri kita sendiri. Ini ada dokter, semacam Dr. Lois itu mengemukakan pendapatnya, dan pendapatnya itu di luar mainstream. Bukannya diuji apakah pendapatnya itu benar atau tidak dengan debat, dengan argumentasi, dengan katakanlah talk show ilmiah dan lain sebagainya yang bisa mengundang berbagai pihak. Tapi yang terjadi adalah direpresi, diadukan dan ditangkap. Lalu digunakanlah pasal-pasal pidana yang selama ini menjadi momok yang bisa dikenakan kepada siapapun. So easy, begitu mudahnya. Yaitu pasal tentang ujaran kebencian, ya. Kedua, dengan ancaman hukuman 6 tahun, dan pasal tentang penyebaran berita bohong yang menerbitkan keonaran dengan ancaman hukuman 10 tahun. Bayangkan sobat Eros sekalian ya. Oke. Terus berjuang menurut Bang Refli, mengapa begitu banyak penegak hukum yang tidak mengerti atau sengaja mengabaikan hukum demi kepentingan atasan? Ya jangan tanyakan ke saya. Ini soal struktural ya. Kalau sudah soal struktural seperti ini ya berat kita. Karena itulah sebabnya saya katakan, kalau dia persoalannya diproses di kepolisian dan kejaksaan, maka sesungguhnya presiden yang harus bertanggung jawab terhadap penegakan atau penerapan hukum yang seperti ini. Karena kan dia atasan langsung dari Jaksa Agung dan Kapolri. Nanti ada orang mengatakan, tapi kan penegakan hukum tidak boleh diintervensi. Iya, penegakan hukum yang lurus, yang benar, yang masuk akal. Ya. Kalau tidak lurus, tidak benar, dan tidak masuk akal, kan imbasnya pada pemerintahan Presiden Jokowi juga, yang dianggap represif dan lain sebagainya. Kalau penegakan hukumnya benar, lurus, rasional, proporsional, ya kan, nah, itu masuk akal lah kira-kira, maka orang tidak akan protes, ya. Benar, kira-kira masuk akal ya. Contoh misalnya hukuman terhadap Edi Prabowo kok ringan padahal kasus korupsi, cuma diancam hukuman 5 tahun, itu pun mau minta bebas seperti yang sudah saya jelaskan. Habib Rizik ngomong tentang kesehatan dirinya kok 6 tahun ancaman hukumannya. Kan bagaimana kita kalau bicara tentang sense of justice? Ya memang perbedaannya, satu jaksa dari KPK yang barangkali terlalu memandang ringan kasus Edi Prabowo walaupun itu kasus korupsi di masa pandemi atau di masa krisis, dan kasus JPU dari Kejaksaan Agung yang menganggap bahwa kasus HRS ini kasus berat. Jadi relativitasnya tinggi sekali. Tapi kan sense of justice kita, rasa keadilan kita kan nggak bisa dibohongi. Mana kira-kira pantas dihukum lebih berat, ya kan? Misalnya kita letakkan 3 orang, mana yang pantas dihukum lebih berat antara Dr. Lois, Habib Rizik, sama Edi Prabowo. Maka Dr. Lois dan Habib Rizik barangkali berada di makom yang sama. Sementara Edi Prabowo di makom yang berbeda karena ini betul-betul melakukan tindak pidana yang memang dari sononya tindak pidana, yaitu mala in se, yaitu melakukan tindak pidana korupsi. Tapi paling tidak faktanya ini cuma dituntut 5 tahun, Habib Rizik 6 tahun. Ya saya yakin juga Dr. Lois nanti tidak akan banyak-banyak amat tuntutannya karena dianggap bukan sosok yang dianggap berbahaya barangkali secara politis, ya, bukan orang yang bisa menggerakkan massa atau punya pengikut dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu juga, karena kalau ide atau pikirannya diikuti banyak orang kan berbeda juga nanti jangan-jangan. Gitu. Jadi kita tidak paham ya labirin-labirin dalam penanganan COVID ini.
labirin. Jadi ada aspek kesehatan, ada aspek non kesehatan. Nah, aspek kesehatannya itu ya tentu bagaimana pandemi ini diselesaikan ya dengan cara yang ya kira-kira yang bagus lah. Tapi non kesehatannya kan ada manajemennya, ya kan? Ada katakanlah ada pembiayaannya, ya kan? Ada penggunaan uang negara yang harus digunakan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita terjemahkan ada juga aspek bisnisnya. Bisnis alat-alat kesehatan, wah sungguh luar biasa selama masa pandemi kan. Masker saja, kebutuhan masker coba berapa per hari. Dan itu hampir seluruh rakyat Indonesia membutuhkannya. Jadi kalau kita masuk kepada lini tersebut, luar biasa kan. Sekarang pertanyaannya, adakah pejabat publik kita yang memanfaatkan pandemi ini untuk berbisnis? Pasti ada. Nah, itu sendiri sudah tidak etis sebenarnya kalau kita bicara soal etika, ya kan? Harusnya hal-hal seperti itu ya negara ketat, negara yang kontrol. Disediakan negara iya misalnya. Tapi kan ada pemasoknya. Nah, apakah pemasoknya itu orang-orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan? Jadi Sobat Era sekalian, memang kita sedang didera oleh macam-macam hal ya. Ada soal demokrasi, kebebasan sipil yang makin terrepresi, ada soal pandemi, ada soal ekonomi ya, pengangguran di mana-mana, orang kehilangan pekerjaan, tidak punya daya beli, kemudian rumah sakit juga penuh. Jadi lengkaplah penderitaan kita semua sebagai rakyat Indonesia ya. Asep Rahmat, semoga Pak Refli Harun diberi kesehatan dan selalu memberikan ilmu-ilmu kebaikan kepada kita semua masyarakat. Teruslah berjuang Pak Refli. Ya, terima kasih ya Pak Asep Rahmat ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Dan sama sekali tidak ingin misalnya menyampaikan hal-hal yang katakanlah menyebarkan hal-hal yang katakanlah dianggap permusuhan misalnya ya. Atau ujaran kebencian. Tapi ini dalam rangka berjuang untuk menjaga pilar demokrasi kita sebagai the rule of law, sebagai restart. Karena komitmen kita memang untuk menjadikan negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan, negara hukum yang demokratis, ya, demokrasi konstitusional. Karena itu sebagai warga negara kita harus berpartisipasi ke sana. Apalagi saya diberkahi, ya, diberikan kesempatan oleh katakanlah negara ini walaupun bayar sendiri ya, mencari beasiswa sendiri bukan beasiswa negara untuk sekolah, bahkan sekolahnya di 4 universitas, 1 di luar negeri, 3 di dalam negeri. Jadi itu adalah a social responsibility, adalah tanggung jawab sosial kita. Ya, medianya ya YouTube ini, karena media apa lagi, kita bukan pemilik televisi yang at any time bisa ngomong di depan televisi kita, tapi medianya adalah YouTube ini. Nah, mudah-mudahan partisipasi ini bisa mencerdaskan. Sekali lagi, cerdas atau tidak RH penonton ya, sobat RH sekalian, ya itu sangat tergantung apakah informasi itu hanya satu arus saja. Kalau informasinya dari berbagai arus dan kita punya kemampuan untuk menyaring misalnya, maka masyarakat cerdas. Tapi bagaimana kalau kemampuannya tidak bisa menyaring? Nah, kita jangan menyepelekan rakyat Indonesia ya. Sama berbahayanya kalau dikasih a single perspektif dan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sama. Jadi lebih baik dikemukakan semua pendapat sebagai sebuah bentuk transparansi atau good governance, clean government. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik ini kan menghendaki salah satunya transparansi dan juga partisipasi ya. Kemudian ya ada juga bilang kalau SMK bagaimana? Oke lah ya, kadang-kadang selalu ada imajinasi kepada kekuasaan terus-menerus, walaupun yang kita bahas sekarang soal Dr. Lois. Ya, sahabat era sekalian, itu saja ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.